Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Kali ini kita akan membicarakan materi pada kelas 12 semester 2 pada fisika kuantum. Untuk chapter pertama, pertemuan pertama, kita akan membicarakan radiasi benda hitam. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada materi radiasi benda hitam. Kita mulai pada pertemuan kali ini ya. Kita akan membicarakan pertama adalah periode klasik dan periode fisika modern ya. Ada dua bagian besar. Yang pertama adalah fisika klasik ya. Itu pada periode ini keilmuan yang bisa diterima oleh masyarakat adalah masih cenderung sempit dan perkembangannya tidak seluas pada fisika modern. Pemikiran-pemikiran yang terjadi pada waktu ini adalah yang terkenal adalah mekanika Newtonian ya, yaitu seperti ya dinamika gerak atau dinamika gerak rotasi ya. Itu menimbulkan hukum-hukum fisika ya yang kita pelajari pada kelas 10 dan kelas 11. Elektrodinamika juga demikian, melahirkan hukum Ohm ya, kemudian hukum Kirchhoff 2, Kirchhoff 1 ya, dan seterusnya ya. Kemudian hukum Faraday terjadi pada induksi elektromagnetik. Kemudian teori Maxwell menceritakan tentang gelombang cahaya ya. Pada bab lain seperti termodinamika klasik yaitu melahirkan hukum kekekalan energi dan teori relativitas umum. Ini bersifat semuanya terbatas pada benda-benda yang memiliki kecepatan jauh dari kecepatan cahaya. Pada periode fisika modern ya, sampai saat ini dari 1900 sampai sekarang ya, itu merupakan terobosan besar ya, sebagai bentuk dari penelitian atau eksperimen para ahli fisika ya, bahwa ternyata cahaya itu merupakan bentuk dari energi terkuantisasi atau diskret ya. Artinya mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda ya. Jadi teori ini ya terjadi pada waktu fisika modern ini ya, bisa menjelaskan yang namanya efek fotolistrik berdasarkan bahwa gelombang itu mempunyai sifat sebagai partikel dan sebagai cahaya ya, sebagai foton ya. Maka dengan demikian pembuktian-pembuktian ini sudah jelas dan terbukti faktanya sampai sekarang, termasuk pada teori-teori yang dikemukakan oleh Einstein ya, atau yang ditemukan oleh Planck ya. Sehingga kegagalan besar yang terjadi pada fenomena klasik atau teori klasik adalah fenomena radiasi benda hitam dan efek fotolistrik tidak bisa dijelaskan dengan baik ya. Kemudian dikembangkan lebih bagus atau lebih teratur ya, dengan bukti-bukti dan keteraturan pada molekul dan atom ya. Ini salah satu hal adanya bahwa partikel itu bisa memiliki dua sifat, yaitu sebagai gelombang cahaya atau sebagai partikel itu sendiri. Ini salah satu hal sebagai periode besar dalam fisika, yaitu periode fisika klasik dan fisika modern. Akan tetapi kita juga harus mempelajari fenomena radiasi benda hitam. Sudah dipelajari nanti baru kita bisa mengetahui seperti apa yang disebut dengan
efek fotolistrik. Sekarang kita lihat pada materi radiasi benda hitam. Ya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai ilustrasi benda hitam. Benda yang permukaannya adalah berwarna hitam pekat. Ya. Artinya kalau terkena cahaya matahari, ya, dia akan menyerap cahaya matahari. Maka sifat dari benda hitam, ya, itu adalah menyerap, ya, menyerap cahaya atau menyerap gelombang elektromagnetik dan memancarkannya pun dengan sempurna seperti pada waktu menyerap. Maka yang disebut dengan benda hitam, ya, benda hitam adalah benda yang akan menyerap seluruh radiasi, ya, yang mengenainya, atau benda yang tidak memantulkan cahaya, ya, yang mengenainya. Maka benda-benda yang seperti ini adalah sempurna menyerap energi cahaya dan meradiasikan juga sempurna, ya. Itu dikatakan sebagai benda hitam, ya. Maka, ya, energi yang dipancarkan oleh benda hitam itu, ya, disebut sebagai radiasi benda hitam, ya. Radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam disebut sebagai radiasi benda hitam. Fenomena ini jarang kita lihat dengan mata telanjang, ya. Kenapa bisa demikian? Ya. Jadi yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu yang kita bisa lihat adalah contohnya cahaya tampak, ya, pada waktu terjadi hujan dan panas, ya, pada siang hari, ya, itu timbul pelangi. Itu contoh salah satu hal bisa dilihat. Kenapa pada benda ini sulit, ya, kita mencari mana yang disebut sebagai radiasi benda hitam. Kenapa demikian? Ya, jadi pada suhu normal radiasi tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Kenapa demikian? Yang dipancarkan itu adalah sinar inframerah atau sinar ultraviolet, maka tidak bisa dilihat, ya. Sinar ini bisa dilihat hanya menggunakan alat, sehingga pada waktu terjadi radiasi, ya, di alam semesta itu tidak bisa dilihat. Contohnya matahari, sinarnya diradiasikan ke bumi, ya, kita tidak bisa melihat secara langsung, ya. Itu dengan demikian inilah yang disebut sebagai bentuk radiasi benda hitam. Jadi matahari juga termasuk benda yang memiliki radiasi benda hitam. Kemudian, ya, radiasi bisa dilihat kenapa? Pada suhu tinggi, radiasi ini dapat dilihat oleh mata manusia karena, ya, radiasi yang dipancarkan itu berupa cahaya tampak. Ya. Karena matahari termasuk benda hitam, maka pada waktu cahayanya diradiasikan, ya, kemudian terkena molekul-molekul air, maka menimbulkan pelangi yang berwarna-warni, yaitu dengan merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan seterusnya. Maka dengan demikian, ya, radiasi benda hitam itu memiliki dua wilayah, ya. Yang pertama adalah wilayah inframerah, yang kedua adalah wilayah cahaya tampak, ya. Jadi itu diteliti oleh yang namanya Stefan Boltzmann. Dengan penelitiannya menemukan distribusi panjang gelombang dari radiasi benda hitam dan hubungan intensitas radiasi benda hitam terhadap variasi suhu dan panjang gelombangnya. Ya. Jadi inilah bentuk penelitian yang dilakukan oleh Stefan Boltzmann. Jadi kita hanya bisa melihat cahaya tampak. Maka sebelum cahaya tampak di sini adalah sinar inframerah atau ultraviolet. Maka dengan demikian, ya, semakin tinggi suhunya, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Ya. Jadi energi radiasi yang dipancarkan, ya, sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya, ya. Energi radiasi yang kita sebut sebagai E, ya,
yang dipancarkan berarti sama saja dengan bentuk intensitas radiasi benda hitam. Maka W sama dengan E ya, kemudian TO T pangkat 4. Energi radiasi ya, kalau diambil persatuan luas itu sama dengan intensitas radiasinya. Maka W adalah daya persatuan luas atau intensitas radiasi benda hitam. Maka W itu sama dengan P dibagi dengan A, kemudian I-nya juga P dibagi dengan A. Ini pada gelombang bunyi sudah diungkapkan bahwa P dibagi dengan A merupakan intensitas dari gelombang elektromagnetik ya. Maka dengan demikian radiasi benda hitam juga akan menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan W itu sebanding dengan I. Maka dengan demikian P-nya itu sama dengan E TO A T pangkat 4. Ini yang kita sebut sebagai energi radiasi yang dipancarkan atau daya pancaran dari radiasi benda hitam. Dengan ketentuan bahwa intensitas I adalah intensitas radiasi ya, dalam satuan watt per meter kuadrat. Kemudian P adalah daya radiasi dalam satuan watt. A adalah luas permukaan benda, yaitu permukaan benda hitam ya. Kemudian TO adalah tetapan Stefan Boltzmann. Besarnya 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 W dibagi M kuadrat K pangkat 4 ya. Kelvin pangkat 4. Maka dengan demikian E adalah emisivitas permukaan. Ini adalah jenis warna permukaan pada benda ya. Maka semakin hitam nilainya akan mendekati 1. Semakin putih maka akan memiliki E sama dengan 0. Jadi T adalah suhu mutlak benda. Maka dengan demikian ya, energi radiasi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam sebanding dengan luas permukaan serta pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Disebut sebagai hukum Stefan Boltzmann. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan Stefan Boltzmann. Kita lihat ya, emisivitas. Tadi sudah disinggung bahwa emisivitas permukaan E adalah kemampuan meradiasikan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Tentunya tergantung pada permukaannya ya. Kalau permukaannya berwarna hitam, maka lebih mudah meradiasikan energinya dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya. Maka dengan demikian nilai emisivitas permukaan atau E itu diantara 0 sampai dengan 1 ya. Dengan ketentuan bahwa permukaan benda hitam itu E-nya sama dengan 1. Kemudian untuk selain warna hitam ini ya, yang terakhir adalah warna mengkilat ya, maka memiliki 0 diantara E diantara 1. Maka yang paling kecil di sini adalah yang warnanya mengkilat karena lebih mudah memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik, maka E-nya sama dengan 0. Inilah yang kita inginkan ya. Dari beberapa penelitian, salah satunya adalah Mendipa Journal of Science Education pada waktu tahun 2018 meneliti emisivitas rata-rata pada warna-warna yang terjadi pada ungu, hijau, biru, dan seterusnya. Dari penelitian ini menemukan bahwa ungu memiliki emisivitas paling besar dan merah muda memiliki emisivitas paling kecil. Ya, inilah yang kita inginkan, bahwa emisivitas itu tergantung pada warna permukaan benda tersebut. Maka radiasi pada benda hitam sempurna, maka E-nya sama dengan 1 ya. Kita lanjutkan. Kita ambil contoh soalnya.
luas permukaan sebuah nikelin bersuhu 1600 Kelvin adalah 1 cm kuadrat. Jika nikelin dianggap sebagai benda hitam sempurna, E sama dengan 1, tetapan Stefan Boltzmann adalah 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 watt per meter kuadrat K pangkat 4 ya. Ini diambil K pangkat 4, berapakah daya radiasi yang dipancarkan. Jadi yang diketahui dalam soal, inilah yang diketahui dalam soal ya. Lengkap seluruhnya ya. Maka persamaan dari Stefan Boltzmann tadi P sama dengan E to A T pangkat 4. Maka dengan demikian kita masukkan angkanya, E-nya sama dengan 1, to sama dengan 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 ya. 1 cm kuadrat adalah 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat, kemudian dikalikan 1600 dipangkatkan 4. Maka hasilnya ya, ini adalah kalau dipangkatkan 4, 6,5536 kali 10 pangkat 12 ya. Ini adalah 10 pangkat negatif 12, maka hasilnya 1. 6,5536 kali 5,67, hasilnya adalah 37,15 ya. 37,158 dalam satuan watt. Jadi energi radiasi yang dipancarkan ya setiap satuan luas besarnya adalah 37,158 watt. Inilah yang kita inginkan pada contoh soal yang pertama. Kita lihat pada contoh soal yang kedua. Suatu benda memiliki suhu minimum ya 27 derajat Celcius dan suhu maksimum 327 derajat Celcius. Tentukan perbandingan daya radiasi yang dipancarkan pada suhu maksimum dan minimumnya. Nah, yang diketahui hanya suhunya, perbedaan suhunya, yaitu bahwa T1 27 derajat Celcius itu menjadi 300 Kelvin setelah ditambah 273. Kemudian 327 menjadi 600 Kelvin apabila ditambah dengan 273. Berapakah P2 dibanding dengan P1? Ya, ini persamaan Stefan Boltzmann. Maka yang diketahui dalam soal hanya T1 dengan T2. Maka persamaannya P itu sebanding dengan T pangkat 4. Sehingga persamaannya P2 dibanding dengan P1 sama dengan T2 dibanding dengan T1 pangkat 4. Dimasukkan angkanya, maka ini 600 dibagi dengan 300 dipangkatkan dengan 4 ya. Maka ini sama saja ketemunya 2 ya. Maka 2 pangkat 4 ya, adalah 16. Maka P2 dibanding dengan P1 sama dengan 16. Jadi perbandingannya adalah 16 ya. Maka dengan demikian P2 itu sama dengan 16 P1. Itu yang kita inginkan pada contoh soal yang kedua. Bisa dipahami ya? Inilah cara mengerjakan pada soal nomor 1, contoh nomor 1, contoh nomor 2 demikian. Sekarang kita lanjutkan pada pergeseran Wien. Jadi berdasarkan Stefan Boltzmann ya, jika dipanaskan terus, benda hitam akan memancarkan radiasi kalor yang puncak spektrumnya memberikan warna spektrum tergantung panjang gelombangnya, tergantung pada suhu bendanya ya. Jadi titik puncak ini merupakan bentuk maksimum sebagai panjang gelombangnya ya. Jadi kalau benda hitam itu dipanaskan terus, itu akan memiliki puncak ya sebagai panjang gelombang maksimum pada warna spektrum tersebut, juga tergantung pada suhu bendanya. Inilah yang kita inginkan ya. Grafik intensitasnya
dan panjang gelombangnya. Maka dengan demikian, pada waktu panjang gelombang 3, ya, ini memiliki puncak paling tinggi, ya. Maka dengan demikian, ya, ada hubungan antara panjang gelombang maksimum dengan suhu mutlak pada benda hitam. Maka dengan demikian, dari grafik di samping, panjang gelombang maksimum berbanding terbalik dengan suhu mutlaknya. Ya. Artinya, semakin besar panjang gelombangnya, suhunya akan semakin kecil. Jadi, maksimum 1 ini, ya. Maksimum 1, ya. Ini maksimum 2, ini maksimum 3. Ya. Pada waktu maksimum 3, maka suhunya T-nya adalah paling kecil, ya. Maka dengan demikian, pada waktu panjang gelombangnya semakin kecil, maka suhu mutlaknya menjadi semakin besar. Maka hubungan antara dua variabel ini sehingga, ya, lambda maksimumnya sebanding dengan seperti, atau, ya, lambda maksimum sama dengan C dibagi dengan T, ya. Ini sebagai tetapan pergeseran Wien. Persamaannya menjadi lambda maksimum dikalikan suhu mutlaknya T itu sama dengan C. Inilah yang kita inginkan setelah diketemukan radiasi benda hitam, kemudian radiasi benda hitam itu akan memiliki panjang gelombang maksimum pada warna spektrum tertentu, ya. Dan juga masih tergantung pada suhunya. Ya. C adalah tetapan pergeseran Wien dalam meter Kelvin, ya, besarnya 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Kemudian lambda M adalah panjang gelombang maksimum dalam satuan meter, T adalah suhu mutlak pada benda hitam, ya. Maka dengan demikian persamaannya singkat, ya, semakin besar panjang gelombangnya, suhunya semakin kecil. Atau sebaliknya, sehingga persamaan pergeseran Wien adalah lambda maksimum dikalikan T sama dengan C. Ya. Jadi inilah persamaan yang kita inginkan. Kita lihat contoh soalnya. Suatu benda memiliki suhu minimum, ya, 27 derajat Celcius dan suhu maksimumnya, ya, 327 derajat Celcius. Tentukan yang A, panjang gelombang maksimum dari kedua suhu tersebut. Yang B, perbandingan panjang gelombang maksimum yang terjadi. Yang diketahui dalam soal, ya. Pada contoh soal sebelumnya sudah dikatakan bahwa 27 derajat Celcius itu menghasilkan 300 Kelvin, 327 derajat Celcius menghasilkan 600 Kelvin. Berapakah panjang gelombang maksimum pada waktu 27 dan pada waktu 327? Pertanyaan yang B, gelombang maksimum 1 dibanding dengan gelombang maksimum kedua itu sama dengan berapa? Dengan tetapan pergeseran Wien adalah 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, ya. Kita bahas satu persatu. Inilah persamaan pergeseran Wien, lambda M kali T sama dengan C. Maka berapakah panjang gelombang maksimumnya pada waktu 27 dan pada waktu 327 derajat Celcius, ya. Maka kita masukkan langsung harganya 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 300, hasilnya adalah ini 2,9, ya, dibagi 3, kan itu 2,9 dibagi 3, ya. Maka 29 dibagi 3 itu adalah 0,9 sebenarnya, ya, 0,967 itu. Maka ini menjadi, ya, 9,67 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan meter. Itu pada 27 derajat Celcius. Kemudian pada 327 derajat Celcius bahwa
2,9 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 600 ya, hasilnya 0,48 ya, kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan meter. Inilah yang mengatakan bahwa kalau suhunya semakin kecil, panjang gelombangnya semakin besar ya. Sekarang kita lihat pada soal nomor B ya. Lambda maksimum 1 dibanding dengan lambda maksimum 2 itu berapa ya. Maka lambda maksimum sebanding dengan seperti, sehingga persamaannya lambda maksimum 1 dibanding dengan lambda maksimum 2 sama dengan T2 dibanding dengan T1. Karena ini seperti. Maka dengan demikian ini suhunya 600, ini suhunya adalah 300. Maka 600 dibanding 300 menghasilkan 2 dibanding dengan 1. Inilah yang kita inginkan pada contoh soal untuk pergeseran Wien dan seluruh materi pada radiasi benda hitam. Ya. Semoga kita bisa memahami semua dan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada radiasi benda hitam. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.